Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mungkin sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bisa tepuk semangat dulu. Oke, tepuk satu. Jadi tepuk satu itu yes, tepuk dua oke, tepuk tiga semangat, tepuk empat konsentrasi, tepuk lima siap belajar. Nah, dimulai ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Sudah siap belajar benar? Oke. Masih ingat dengan materi minggu kemarin, yaitu akhlak terpuji. Nah, sekarang materi selanjutnya akhlak tercela. Siapa yang tahu dengan akhlak tercela? Nah, ini pengertian dari akhlak tercela. Akhlak tercela adalah bentuk perilaku, sikap, dan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sosial. Nah, sifat-sifat negatif ini umumnya muncul dari hati yang terlatih untuk menjaga diri karena belum melalui proses tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa secara terus-menerus. Tanpa upaya memurnikan hati, seseorang lebih mudah terpengaruh oleh hawa nafsu dan bisikan yang mendorong pada tindakan yang tidak terpuji. Terus dalam pandangan para ulama tasawuf dan ahli akhlak, perilaku semacam ini disebut al-akhlak al-madhumah, yaitu kumpulan karakter buruk yang harus dihindari karena dapat merusak hubungan manusia dengan Allah, menodai kualitas ibadah, serta mengganggu keharmonian interaksi sosial. Jadi sifat-sifat akhlak terpuji itu nanti bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini selanjutnya. Akhlak tercela sebagai dampak jiwa yang tidak disucikan. Sifat-sifat negatif sering muncul dari jiwa yang belum dibina melalui proses tazkiyatun nufus atau penyucian diri. Ketika seseorang tidak membiasakan diri menjaga kebersihan pikiran, mengolah perasaan dengan baik, dan menata perilakunya sesuai nilai agama, maka hatinya menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh dorongan-dorongan buruk. Kondisi ini dapat membuat seseorang kehilangan kepekaan terhadap hal-hal yang seharusnya ia hindari. Terus tanpa adanya upaya pengendalian diri dan kebiasaan melakukan muhasabah secara berkesinambungan, kecenderungan buruk akan semakin menguasai jiwa seseorang. Jadi kalau seseorang tidak membiasakan menjaga pikirannya untuk kebersihan pikiran dan mengolah perasaan dengan baik, nanti akan semakin kecenderungan akan menguasai jiwa seseorang. Selanjutnya, perspektif ulama tasawuf tentang akhlak tercela. Itu dalam pandangan para ulama dan para ahli perilaku buruk dikenal dengan istilah al-akhlak al-mahdumah. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat negatif yang harus dijauhi oleh setiap muslim karena berpotensi merusak hubungan spiritual dengan Allah dan menghalangi seseorang dari kedekatannya. Terus lebih dari itu, sifat buruk tersebut dapat membentuk kepribadian yang tidak stabil, mempengaruhi cara seseorang memandang kehidupan, serta menurunkan kemampuan dalam menjaga ketenteraman batin.
Ini ada dampak akhlak tercela terhadap hubungan sosial. Akhlak tercela juga berdampak besar pada kehidupan sosial. Sifat-sifat ini dapat merusak interaksi antara manusia, memicu konflik, menimbulkan ketidakadilan, dan menghancurkan kepercayaan. Ketika seseorang menampilkan karakter buruk, hubungan dengan keluarga, teman, maupun masyarakat akan terganggu. Oleh sebab itu, membersihkan dari sifat-sifat tercela menjadi langkah penting untuk membangun kepribadian yang berintegritas dan harmonis dalam lingkungan sosial. Nah, ini ada beberapa macam akhlak tercela. Yang pertama, hubud dunya, sikap mencintai urusan dunia secara berlebihan hingga membuat seseorang lalai dari kewajiban Allah. Ini hubud dunya yaitu mengabaikan ibadah dan lebih mengutamakan kesenangan materi dibanding nilai-nilai spiritual. Terus yang kedua, takabur atau sombong, sikap memandang rendah orang lain dan merasa diri lebih unggul dalam hal ilmu, harta, jabatan, ataupun fisik. Sifat ini menutup jalannya seseorang untuk menerima kebenaran. Jadi kita tidak boleh sombong, kan? Terus yang kedua, hasad, perasaan tidak suka ketika melihat orang lain memperoleh nikmat, disertai keinginan agar nikmat itu hilang atau berpindah darinya. Hasad merusak hati dan memicu permusuhan. Terus yang selanjutnya, riya, perilaku menampilkan ibadah atau kebaikan dengan tujuan memperoleh pujian manusia, bukan karena keikhlasan kepada Allah. Riya membuat amal kehilangan nilai spiritual. Selanjutnya, ujub, sifat mengagumi diri sendiri secara berlebihan, merasa bahwa prestasi dan kebaikan semata-mata berasal dari dirinya tanpa mengakui bahwa semua itu adalah karunia Allah. Nah, ini terus syahwat berlebihan, dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali baik dalam urusan makanan, kesenangan maupun lawan jenis hingga melampaui batas yang dibenarkan agama. Ada lagi ghadab atau marah berlebihan, emosi yang meledak-ledak, tidak terkontrol dan sering melahirkan tindakan atau ucapan yang sering menyakiti orang lain. Sifat ini menutupi akal sehat saat mengambil keputusan. Terus yang selanjutnya, tamak, keinginan untuk memiliki sesuatu secara berlebihan sekalipun bukan haknya. Sifat ini menjauhkan seseorang dari sikap qanaah dan menimbulkan kezaliman. Zalim, tindakan menyakiti orang lain, merampas hak mereka atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim merusak keadilan dan menimbulkan permusuhan. Jadi selanjutnya, dusta, mengucapkan hal yang tidak sesuai kenyataan atau kepentingan tertentu. Kebiasaan berdusta merusak kepercayaan dan menciptakan ketidakjujuran dalam hubungan sosial. Fitnah, fitnah ini menyebarkan atau menuduh seseorang dengan informasi palsu yang dapat merusak nama baik dan kehormatannya. Terus licik dan curang, sikap memanipulasi, menipu atau merancang siasat tersembunyi demi keuntungan pribadi. Diskriminatif, perilaku tidak adil yang membeda-bedakan orang lain berdasarkan status sosial, suku, ekonomi, atau faktor lainnya. Sifat ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan Islam. Terus yang terakhir ini ghibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain yang belum tentu ia ketahui meskipun hal itu benar. Ghibah menyakiti hati, menimbulkan salah paham dan merusak ukhuwah. Nah, dari beberapa macam-macam akhlak tercela ini, ada yang pernah melakukannya? Ayo. Tadi ada yang bilang pernah ini. Melakukan yang mana ini? Ghibah. Nah, kan sudah
dijelaskan membicarakan keburukan orang lain yang belum tentu ia ketahui. Meskipun hal itu benar, gibah menyakiti hati. Jadi ini gibah jangan sampai dilakukan karena bisa menyakiti hati, menimbulkan salah paham dan merusak ukhuwah. Tapi kebiasaan yang biasa saya lihat di dunia sekitar itu sering orang-orang pada gibah. Gimana caranya kita memberitahu kalau gibah itu gak baik? Selanjutnya, akhlak tercela merupakan berbagai sifat dan perilaku negatif yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti hasad, riya, sombong, tamak, zalim, dusta, serta kecenderungan mengikuti hawa nafsu secara berlebihan. Sifat-sifat tersebut muncul dari jiwa yang tidak dibina melalui penyucian diri dan menyebabkan seseorang mudah terjerumus dalam tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Semua bentuk akhlak tercela memiliki dampak buruk baik secara spiritual, moral maupun sosial, karena dapat merusak hubungan seseorang dengan Allah dan memperburuk interaksi dengan sesama. Oleh karena itu, setiap muslim perlu berupaya menjauhi akhlak tercela melalui pengendalian diri, introspeksi, serta pembiasaan akhlak mulia agar kehidupan pribadi dan sosial tetap harmonis serta sesuai tuntunan Islam. Mungkin dari materi akhlak tercela ini ada pertanyaan adik-adik. Jika bagus. Nah, ini sudah dijelaskan pada pengertian ini. Solusinya semua bentuk akhlak tercela memiliki dampak buruk baik secara spiritual, moral maupun sosial, karena dapat bawahnya. Oleh karena itu, setiap muslim perlu berupaya menjauhi akhlak tercela melalui pengendalian diri, introspeksi, serta pembiasaan akhlak mulia agar kehidupan pribadi dan sosial tetap harmonis. Jadi kita tidak boleh jauh-jauh dengan Allah. Kita sering-sering beribadah, bersolawat, istighfar. Insya Allah nanti akhlak-akhlak tercela ini tidak dilakukan. Oke, baik, sudah Mas. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin selanjutnya ada pertemuan lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mungkin saya cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.